Mari kita belajar mengenai logaritma bersama saya Siti Janabia Solihat. Jangan lupa di subscribe. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita belajar mengenai materi logaritma. Logaritma itu sangat berkaitan dengan bilangan berpangkat. Contoh di sini ada 2 pangkat 3 sama dengan 8, di mana antara ketiga angka ini saling berkaitan. Di mana 2 itu apanya 3 dan 8. 2 itu sama dengan akar 3 dari 8. Dan 8 apanya 2 dari dan 3. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Hasilnya 8. Nah, sekarang 3-nya itu siapanya 8 dan 2. 3 itu kalau secara verbal dilihat dari sini, 3 itu ya pangkat dari 2. Tapi secara matematis ini yang menimbulkan materi tentang logaritma. 3 itu sama dengan basis 2 log 8. Atau 2 log 8 itu sama dengan 3. Berarti log itu alat untuk mengekstrak perpangkatan. Di sini kalau secara umum, kalau kita punya pangkat A pangkat B sama dengan C, kalau kita ubah menjadi log yaitu basis A log C sama dengan B, di mana keterangannya A itu sama dengan basis atau bilangan pokok, dan C itu adalah numerus, dan B yaitu adalah hasil dari logaritma. Contoh di sini ada 2 pangkat 5 sama dengan 32. Kalau kita ubah ke dalam bentuk log menjadi basis 2 log 32 sama dengan 5. Ada lagi 6 pangkat 2 sama dengan 36. Berarti basis 6 log 36 sama dengan 2. Ada lagi 3 pangkat 2 sama dengan 9. Basis 3 log 9 sama dengan 2. Ada lagi 12 log 144. Berapa? 12 pangkat berapa yang menghasilkan 144? Yaitu 12 pangkat 12 log 12 pangkat berapa yang menghasilkan 144, yaitu 12 pangkat 2. Berarti hasilnya 2. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Yang pertama ada A log A. A log A itu sama dengan 1. Jadi ketika kalian menemukan basis sama numerus sama, itu pasti hasilnya 1. Terus yang kedua itu, sifat yang kedua adalah A log 1 sama dengan berapa? 1 pangkat A pangkat berapa yang menghasilkan 1? Yaitu 0, karena berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi A log 1 itu sama dengan 0. Terus yang ketiga yaitu A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali dengan C. Nah, ini penjumlahan dengan basis yang sama. Kalau basisnya sama, maka penjumlahan numerusnya kita kalikan. Contoh di sini ada
Di sini ada 2 log 24 ditambah 2 log 1/3. Kalau kita secara manual, gak ada kan 2 pangkat berapa yang menghasilkan 24 dan 2 pangkat berapa yang menghasilkan 1/3. Maka hasilnya di sini 2 log 24 dikali 1/3. 2 log 24 dikali 1 dibagi 3. 24 kali 1 24 dibagi 3 hasilnya ada 8. Jadi 2 log 8 sama dengan berapa? Yaitu 2 pangkat berapa yang menghasilkan 8? Yaitu 3. 2 pangkat 3, maka hasilnya yaitu 3. Sekarang sifat yang keempat. Sifat yang keempat itu kalau ini penjumlahan dan ini pengurangan, yaitu A log B dikurangi A log C sama dengan ini juga sama pengurangan yang numerusnya yang basisnya sama. Maka kalau penjumlahan dikali, kalau pengurangan maka kebalikannya, yaitu dibagi. A log B per C. Contoh, 5 log 100 dikurangi 5 log 4 sama dengan 5 log 100 dibagi 4, maka sama dengan 5 log 100 dibagi 4 berapa? 25. Sama dengan 5 log 25 berapa? 5 pangkat berapa yang menghasilkan 25? Yaitu 2. Jadi hasilnya 2. Oke, sekarang sifat yang kelima. Sifat yang kelima yaitu A log, dimana numerusnya dipangkatkan N sama dengan N nya pindah ke depan menjadi N A log B. Kita gunakan yang tadi, yang contoh yang ini 5 log 25. Kalau menggunakan sifat yang kelima, maka ini hasilnya 5 log 25 itu kan 5 pangkat 2, maka hasilnya 2 nya ke depan 5 log 5. Berarti 5 log 5 itu kan 1, maka hasilnya 2 itu. Terus sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6 itu basisnya dipangkatkan dan numerusnya dipangkatkan. A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M A log B. Contoh di sini ada 9 log 27. Ada gak 9 pangkat berapa yang menghasilkan 27? Tidak ada kan? Maka kita sederhanakan. 9 itu berapa pangkat berapa? 3 pangkat 2. Log 27 berapa pangkat berapa? Yaitu 3 pangkat 3. Maka 3 per 2 3 log 3. 3 log 3 yaitu 1. Jadi hasilnya 3 per 2. Berarti 9 pangkat 3 per 2 yang menghasilkan 27. Oke, sekarang sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7 itu A log B sama dengan 1 per
B log A. Nah, di sini ketika kalian ingin merubah numerus menjadi basis, basis menjadi numerus, maka hasilnya yaitu menjadi A1 per B log A. Contoh misalkan di sini ada 32 log 2. Kan nggak ada 32 yang pangkat berapa yang menghasilkan 2. Maka kita ubah menjadi 1. Kita ubah numerus menjadi basis, basis menjadi numerus. 1 per 2 log 32. Berarti 1 per 2 log 32 itu berapa? 5. Jadi 1 per 5. Terus sifat yang ke-8. Sifat yang ke-8 itu yaitu A log B per A log C sama dengan ketika ada basis ininya sama, basisnya sama terus dibagi, maka kita ambil yang akhirnya, berarti C log B. Contoh di sini ada 2 log 36 per 2 log 6, maka sama dengan 6 log 36. 6 log 36 itu berapa hasilnya? 2. Sekarang sifat yang ke-9. Sifat yang ke-9 itu ketika ada A log B dikali B log C dikali C log D dikali D log E. Nah, di sini kita lihat ininya sama, ini sama, ini sama. Maka kita tinggal hasilnya yaitu awal sama akhir, yaitu sama dengan A log E. Kalau berarti sampai D, berarti hasilnya A log D. Contoh misalkan 2 log 7 dikali 7 log 5 dikali 5 log 8. Berarti hasilnya yaitu ini, kita coret-coret, berarti hasilnya 2 log 8. 2 log 8 itu hasilnya berapa? 3. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama yaitu 2 log 3 dikurangi 2 log 24 ditambah 2 log 16. Di sini ada gabungan antara pengurangan dan penjumlahan. Kita lihat di sini basisnya sama kan, 2, 2 dan 2. Berarti kita bisa mengurangi dan bisa yang kurangi menjadi bagi dan penjumlahan menjadi kali. Berarti di sini 2 log 3 dibagi 24 ditambah 2 log 16. 2 log 3 dibagi 24 berapa? Tidak bisa, maka kita tinggal sederhanakan. 3 bagi 3 1, 24 bagi 3 8 ditambah 2 log 16. Kalau penjumlahan berarti tinggal dikali, yaitu 2 log 1 per 8 dikali 16 sama dengan 1 dikali 16 dibagi 8 berapa hasilnya? 2 log 2. 1 kali 16 16 dibagi 8 2. Jadi 2 log 2. 2 log 2 itu berapa hasilnya? 1. Oke, sekarang contoh soal yang kedua. Jika 3 log 2 sama dengan A, maka 3 log 6 sama dengan, di sini yang diketahui 3 log 2 sama dengan A. Nah, yang ditanyakan yaitu 3 log 6.
3 log 6 itu berarti kita harus mencari 3 log 2. Kita pecahkan 6-nya. Berarti 3 log 6 itu berapa kali berapa? Harus memuat angka 2 ini. Itu 2 kali 3. Berarti 3, kalau perkalian kita ubah menjadi penjumlahan. 3 log 2 ditambah 3 log 3. Maka di sini diketahui 3 log 2 itu sama dengan A. Berarti ini 3 log 2 kita ubah menjadi A. 3 log 3 berapa? 1. Berarti A ditambah 1. Ya, sekarang contoh soal yang ketiga. Jika diketahui 2 log 8 sama dengan M dan 2 log 7 sama dengan N, maka tentukan 16 log 14. Jadi yang diketahuinya ini yang ditanyakan adalah 16 log 14. Nah, dari angka ini harus memuat angka 2 log 8 sama 2 log 7. Gimana caranya? Kita menggunakan sifat yang ke-8 kalau nggak salah. Yang tadi sifat yang ke-8, dimana ini menjadi log 14 per log 16. Nah, log 14 itu kita uraikan menjadi harus memuat angka 7 dan ini harus memuat angka 8. Log 14 itu yaitu hasil dari 7 dikali 2 per log 16 itu perkalian dari 8 dikali 2. Berarti di sini kita ubah dari perkalian ke penjumlahan. Di sini karena di sini 2, maka kita ini basisnya 2 ya. 2 log 7 ditambah 2 log 2. Ini sama 2 log 8 ditambah 2 log 2. 2 log 7 itu sama dengan N ditambah 2 log 2 sama dengan 1 per 2 log 8 itu sama dengan berapa? M ditambah 2 log 2 itu sama dengan 1. Jadi hasilnya N ditambah 1 per M ditambah 1. Silakan catat apa yang saya sampaikan tadi dan jangan lupa kerjakan latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.